Saya tahu ini Mbah ya kan? Mbah Kakung. Mbah Kakung, Eyang Kakung. Eyang. Tolong dengerin saya baik-baik, Eyang. Itu Bayu, bukan orang lain. Bukan yang nyakitin perempuan. Saya ngelihat Eyang gak tenang hidupnya. Tolong tinggalin tubuh ini. Kalau kamu masih gak tenang, apalagi yang harus saya siapkan buat Eyang? Kopi pahit dan telur. Kopi pahit sama kopi Pahit, telur, dan tepung terigu. Dan telurnya agak banyak. Telurnya agak banyak sama tepung terigu. Ini yang kopi Mbah pahit, telur, tepung terigu. Eyang kan gak ngomong apa-apa, tapi saya bisa baca pikiran Eyang. Itu kan yang kamu mau. Eyang, enggak semua Eyang. Saya tahu ini dunia kita berbeda, Eyang. Saya manusia, kamu makhluk halus. Tolong jauhin pikiran kamu dari gunting dan pisau. Saya lihat kamu memegang gunting. Dia bisa lepas nggak, Roy? Sekarang perlu di cleansing. Iya, Bayu anak kamu kan 3 kan? Iya. Bayi. Saya nggak pernah ketemu Eyang, sama kamu. Saya nggak pernah nyakitin kamu. Kamu tahu nggak? Itu laki-laki baik. Saya cinta sama keluarga saya. Saya nggak nyakitin kamu. Ya tapi dulu laki-laki nggak cinta sama saya. Iya, tapi nggak semua laki-laki sama seperti laki-laki itu. Saya nggak peduli. Bayi, emang kamu pernah gagal juga kan? Iya, tapi oke, mungkin saya pernah ngecewain perempuan, tapi itu dulu. Sekarang saya nggak pernah nyakitin perempuan. Aku pengen Eyang. Aduh, jangan gitu dong tangannya. Berdarah loh nanti. Aduh. Buka dong, Eyang. Eyang, Kenapa, Roy? Sendiri. tangannya dikepel dong sampai berdarah ntar. Bona. Mbak. Ayo ke Bona. 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 Mbak Ona. Ada gulungan itu nggak sih? Roller. Keras banget temannya. Aduh. Kita bawa ke ruang mediumisasi sekarang. Kita bawa dengan kondisi seperti ini bisa. Hanya seorang wanita sih yang bisa bawa. Bona. Mona, sadar dulu Mona. Bona. Oh my god. Oh. I'm so sorry. Kena. Gak apa-apa. Kopi hitam lagi ya. Kopi hitam lagi. Tapi kita bawa ke sana. Bawa ke sana, bawa ke ruangan mediumisasi. Gitu. Mbak Ona bisa ikut kami ya. Mbak Ona. Tolong dibawa. Bantuin. Nggak, harus berdua. Nggak bisa. Dia sama laki-laki Dia soalnya. nggak bisa sama laki-laki, dia sama Perempuan. Dia harus sama perempuan. Trauma besar. Dia kenapa tidak bisa menyakiti saya karena jiwa anak-anak saya masih ada dan saya bukan golongan yang dia incar. Dia harus diapain kalau di sini? Aduh.
Mbak Ona. Balita, kamu ngerasain apa di badannya? Dia tuh dimasukin, Mbak. Dia masih dirasukin? Iya. Dia tuh dimasukin sama seseorang gaib loh. Di sini agak dingin. Di bagian tengkuknya dia. Di sini agak panas. Punggungnya panas. Iya, sedikit agak Sendok aja. Mbak Ona. Masih dirasukin sosok gaib ya. Diaduk sampai rata dulu. Mau bikin apa, Ron? Tampaknya telurnya kurang. Saya butuh telur lagi yang banyak. Si nenek-nenek ini suka banget meracik sesuatu pada masa hidupnya. Jadi saya pengen balikin jiwa dia, jangan sampai mengganggu laki-laki. Kembali ke zaman dulu sebelum dia merasakan sakit dendam ini. Betul. Oke. Nenek, Nek, nenek. Nek, main masak-masakan yuk, Nek. Mbak Ona. Nenek. Nenek. Nih di sini nih. Kamu jangan gangguin laki-laki. Ini kan hobi kamu waktu masih hidup. Nih, tuh. Kamu paling jago kan bikin ini zaman dulu. Udah lupain laki-laki. Kamu ngaduk-ngaduk ini aja nih. Tuh. Jangan sampai dilempar ke muka orang. Tuh dulu kamu jago banget kan, Nenek. Bikin-bikin kayak ginian. Tuh, inget memori itu balik. Jangan inget dendam. Udah inget-inget aja bikin kayak remet-remet gini. Saya tampaknya butuh air. Butuh air lagi. Dia nikmatin itu ya. Dia enjoy dengan ini. Balik lagi ke masa hidupnya. Saya takut kamu kena pisau. Jadi saya harus distract dia punya pikiran. Ya, diremet, remet, terus diginiin. Jadi tenang ya dia ya. Dia lebih nikmatin dan Iya. dia ke distraksi memang. Benar-benar lupa sama dendamnya. Itu poinnya. Karena sang nenek itu sering banget bikin ginian. Jadi dia balik lagi ke masa sebelum dia dendam dan dia jadi melupain sekarang. Betul sekali, itu poin saya di sini. Jadi dia tuh ke distract. Saya nggak mau kamu digituin. Oke. Wah, nenek mau bikin kue ya, enak banget nih. Nek, Kita harus distract dia punya pikiran. dia memang biasa bikin kue zaman dulu. Nenek ya, aduk sampai rata dan kamu mau jadiin kue apa terserah nenek deh. Biasanya nenek suka kue lupis kan? Udah belum selesai, Roy. Masih terus dia, masih ngerasain dendam. Roy. Kuenya enak pasti ya. Awas. Nah, itu bikin kue lagi, Nek, bikin kue lagi. Itu belum selesai. Itu belum selesai tuh kuenya tuh. Iya. Iya, terusin lagi. Lihat lu kok dendam banget ya. Makanya dia ngeliat laki-laki balik lagi. Ya terusin, Nek, terusin bikin kuenya. Ya. Kita bantu ya. Oke. Ini kesukaan nenek ya, bikin kue ya. Baik, kita harus sadarin dia tampaknya. Dia harus ke distract, Bay. Saya sadarin kamu nenek kembali pulang ya. Dan saya berharap nenek tenang di alam baka. Nenek bikin kue aja terus jangan ingat-ingat tentang suami atau orang-orang atau laki-laki lain yang bikin dendam ya. Saya tiup ini dan kau kembali ke alam baka.
bawa ke situ. Balik lagi ke tempat sana. Iya. Ini adonannya perlu dibawa nggak, Roh? Nggak usah, ditinggalin aja. Nanti kalau dia kerasukan lagi, Ini udah Enggak, dia pasti akan balik lagi sih. udah aman tapi. Sudah aman. aman ya ini ya? Aman. Saya yakin Mbak Ona sudah kembali ke kita. Mbak Ona Ona. dengar saya. Mbak Ona dengar saya. Iya. Kita pernah ketemu sebelumnya. Belum, ini baru pertama kali kan ya Mbak ya? Sebenarnya ya. Oh, dia udah sadar. Syukurlah. Sadar. Syukur banget. Mbak Ona tadi tidak sadarkan diri, lalu membuat kekacauan di sini sedikit dan membuat kekacauan pada Bayu juga, dan tubuh Ona dipakai oleh makhluk halus untuk mencekik Bayu, dan saya membaca frekuensinya makhluk halus tersebut pengen pegang pisau dan pengen nancepin ke leher laki-laki semua yang tipikal yang seperti Bayu gitu. Dan saya ngerasa Mbak Ona masa lalunya pernah dianggap gila ya. Betul, Mas. Jadi ini, Bay, kita punya berbagai macam cara metode untuk membuat seseorang menjadi lebih normal. Memang saya ngerasa dia punya, kan saya udah bilang dari awal tadi ya, dia punya planet sendiri. Dan dia diajak ke planetnya. Makanya dia dianggap gila. Nah, kenapa ngadon-ngadonan Bikin semacam adonan kayak itu. makanan-makanan. Dia tuh bisa ke distract, dia bisa masuk ke dalam itunya. Jadi nggak akan menyakiti kita. Karena itu emang yang dia suka. Iya, Jadi dia lupa sama yang lain karena dia melakukan hal yang dia suka. Iya, dia harus diciptakan yang dia suka, planetnya dia. Tadi begitu dia bikin adonan memang ke distraksi, dia kayak fokus gitu. Iya. Tapi memang di akhir-akhir justru begitu udah selesai, hampir selesai, dia ngelihat saya terus dia langsung Iya, makanya. balik Kayak lagi. dendam Betul, lagi gitu dendam kayak. lagi. Kayak nggak suka Ya, ngeliat nggak si suka. boy. Makanya itu harus dinetralisir. Tampaknya saya sudah mendapatkan kuncinya. Ketika Mbak Ona mulai marah, Mbak Ona langsung ke dapur dan menciptakan sesuatu. Bikin adonan. Bikin Bikin kue, sesuatu. bikin masakan. Tampaknya Mbak Ona di sini saya mencium bau masakan ya. Kamu kan suka masak dan mengadon kan? Iya. Suka. Adonan. Oh. Itu yang saya baca di dalam pikiran kamu. Saya ngeliat dia bikin sesuatu Ya. kue ya. Iya. Kue dan beberapa makanan. Nah, ketika udah mulai kambuh, Langsung. dendamnya tolong Mbak Ona inget pesan saya ke dapur. Tapi jangan ambil pisau, langsung bikin kayak tepung gitu. Jadi intinya memang pada saat emosi itu muncul, dendam itu mulai muncul lagi, pikirin apa yang kita suka, apa yang Mbak Ona suka, lakuin yang Lakuin. disuka. Pisau semua udah disimpan sama anak saya. Tuh Udah nggak ada kan? lagi kan? Iya. Pisau udah disimpan. Iya kalau kan? nggak- Baru dia buka Kalau loh. kalau nggak perlu banget nggak dikasih tahu. Nah, kamu Pisau, Nggak kenapa dikasih tahu diamanin? pisaunya ada di mana. Karena udah sering pegang pisau untuk bunuh orang atau gimana? ada keinginan gitu. Ada keinginan untuk Ya, bunuh orang? Kalau pas lagi Kuma. inget, Aduh, Mbak, lagi inget. bener lakuin yang disuka deh. Itu bikin kue, lakukan yang positif ya maksudnya ya. Kita baru ngebahas itu ya di awal-awal, dia belum terbuka. Lalu saya bilang, oh saya ngeliat pisau Bay dan gunting. Iya. Dan Ada itu pisau, nanti itu silet, diamanin. pisau, gunting, silet, gunting. peniti, Peniti. jarum. Aduh jangan deh. Itu semua saya nggak tahu naruhnya di mana. Iya. Ya, Memang jadi nggak kalau boleh. mau perlu baru dikasih. Kalau perlu Bay. Dan saya mendukung kamu untuk lebih ke dunia tata boga, Iya, masakan. memasak. Ya udah seperti itu. Karena dia punya bakat di situ ya. Iya, Dan bisa berhasil iya, di situ. biarin kalau orang lain dulu nganggap kamu gila, Gila, biar. tapi kamu bisa menciptakan makanan-makanan enak dan adonan-adonan yang super. Melakukan hal yang positif Melakukan ya. hal yang positif. Apa itu nanti saya bisa sembuh dengan kegiatan itu? Atau gimana? Justru kalau ada kegiatan itu terus, Terus, ya. apalagi kalau ada ibu-ibu yang rame, Ya. seminar masakan atau seminar apa, gathering apa, ikut semua, lama-lama lupa dendamnya Lupa, ya. loh. Iya, itu akan terbiasa. Sesuatu yang misalnya dilakuin 21 hari berturut-turut, itu akan menjadi kebiasaan baru dan melupakan kebiasaan lama tuh Mbak biasanya. Karena
dendam itu kan gak ada habisnya ya. Iya, Ya, bisa lupa tuh dendamnya. Batin sih lega, wah rasain lu. Iya, Cuman untuk setelah itu tetap ada penyesalan, nanti kayak gitu lagi. Ya udah berarti sekarang siapin adonan yang banyak di rumah. Iya. Saat begitu dendam, Langsung kesel, ya. tiap hari bikin adonan, bikin kue yang enak-enak, kasih ke orang-orang. Iya, kasih ke orang-orang yang membutuhkan dan mereka Hmm. kelaparan juga di luar sana masih banyak. Kebaikan itu akan membuat dia bisa luntur dari dendamnya. Pas. Pastinya. Lupa semua. Lupa semua juga dan kebaikan akan terbayar. Jadi nggak sadar ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti kita bersih. Ada mau disampaikan, Lita? Iya Mbak, kalau Ya. bisa jangan dendam sama laki-laki, karena nggak semua laki-laki itu jahat. Kita semua pasti pernah disakitin kok, tapi pasti akan ada yang Ya. lebih baik lagi Iya. nantinya. Bayu pun makanya- pernah gagal ya. Pernah. Iya, Oh, makanya saya gagal. kesini kan. Saya juga pernah. Saya kesini nyari solusi gitu kan, solusinya Iya. sekarang udah ketemu ya. Iya. Kan selama ini nyari kemana, solusi kan nonton Antv terus. Oke. Ya, baik. Roy Kiyoshi ada pesan Iya, buat nggak. Bu Ona? Udah nggak ada. Silakan menikmati kehidupan baru dan enjoy sama hobinya. Oke, siap, Oke, siap. Makasih, terima mudah-mudahan kasih, bisa Mbak Ona. sembuh ya. Makasih ya Mbak ya. Selamat Mohon malam. maaf ya. Mas Ya, Ayu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih, sama-sama. Ya bikin kue yang banyak ya Mbak. Nanti kasih ke saya ya Mbak. Saat Anda membalas kebencian dengan amarah, saat itu pula Anda dinyatakan kalah. Berikut ini akan hadir seorang pria yang sering menyakiti istrinya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Juki. Selamat malam, Mas Juki. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya datang ke sini mau nyeritain kalau saya memang termasuk kena karma dan nyata benar kena karena istri saya, Mas. Kenapa istri? Waktu saya nikah kemarin memang dia saya sakitin. Saya KDRT. Terus saya bawa selingkuhan ke rumah. Dan waktu itu saya juga nyiksa orang tua, Mas. Kemarin memang dia saya sakitin. Saya KDRT. Terus saya bawa selingkuhan ke rumah. Dan waktu itu saya juga nyiksa orang tua, Mas. Susah orang tua. Nyiksa orang Nyiksa tua orang saya tua? siksa ya. Karena ulah saya. Orang tua sendiri? Ya ibu. Ibu. Sampai sekarang semua hartaku habis, kebun, rumah, berkat mobil juga habis semua. Karena aku emang kualat kena karma dari ibu dan istriku. Sampai sekarang istriku nggak tahu di mana. Aku nikah selalu gagal. Setiap nikah aku gagal, nggak pernah terjadi. Aku sampai minta sesuatu sama orang pinter agar saya bisa dapat jodoh, Mas. Sudah mencoba untuk menikah lagi? Iya, tapi gagal, Mas. Berapa kali? 3, Mas. 3 kali gagal. Terakhir aku sampai datang ke sesuatu tempat yang jauh di daerah Bengkulu. Cuman tetap ya aku memang kena karma, aku salah. Makanya aku pengen minta maaf di sini, Mas. Udah coba minta maaf langsung? Belum pernah ketemu sampai sekarang. Oke. Ibu Anda gimana kondisinya? Ya dia memang selalu nyuruh aku kuat. Mungkin cobaan buat aku, cuman aku memang banyak salah ke dia. Sebentar. Walaupun Anda menyiksa ibu, tapi ibu masih tetap minta Anda supaya kuat. Iya itu Mas, yang saya sampai sekarang tuh kuat. Padahal dia selalu saya siksa.
bahkan sampai nangis, sampai rumah terjual. Aku diusir malam sama orang yang beli rumah. Baik, tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Saya mau minta maaf Mas sama istri, sama keluarga istri. Kalaupun dia memang dapet jodoh, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ketemu, saya pengen sujud Mas. Saya minta maaf sama dia. Untuk kembali. Ya kalau buat kembali, mungkin dia gak mau Mas, dia terlalu sakit. Bahkan sampai waktu itu matanya keluar darah, saya tonjok. Oke. Saya nggak tahu apa yang menguasai pikiran Anda sampai berlaku sadis kayak gitu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa nemu jawabannya. Dan kalau menyaksikan tayangan ini, mantan istri Anda bisa memaafkan. Amin. Kami akan ajak Mas Juki untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi.